Jangan lupa like-nya, terus jangan lupa juga buat subscribe, nyalakan loncengnya. Yuk, kita mulai aja dari sekarang. 새로운 시작은 늘 설레게 하지 모든 걸 이겨낼 것처럼. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Nur di YouTube channelnya Dr. Nur Spesialis Patologi Klinik. Oke, mungkin untuk kali ini ngelihat judulnya ya, cuci tangan kok pakai odol ya atau pasta gigi. Penasaran? Kenapa sih sebenarnya pakai odol? Jadi gini, kalau di rumah sakit saya kan ada satu komite namanya, sekumpulan orang yang bernaung di dalam PPI. Apa itu PPI? PPI itu adalah pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah, kerja kami itu kalau untuk di COVID ini memang sangat berat sekali karena kita harus mengupayakan bagaimana caranya infeksi itu terkendali dan sebisa mungkin juga segala tenaga dan juga pasien yang datang berobat di rumah sakit aman dari COVID-19. Nah, yang saya angkat di sini adalah tentang cuci tangan. Kenapa? Karena memang cuci tangan itu adalah kunci dari penyebaran infeksi. Jadi sebenarnya kenapa sih cuci tangan itu kunci dari penyebaran infeksi? Karena kalau di COVID kita tahu ya, infeksinya COVID itu berdasarkan kontak atau menggunakan tangan kita dan juga dari droplet atau misalkan kita bersin dan batuk. Nah, mungkin yang pertama adalah kontaknya dulu. Jadi seberapa yakin sih Anda kalau tangan Anda saat ini adalah bersih padahal kita memegang banyak ya, misalkan yang dipakai bersama pulpen, kemudian kita lagi megang meja saat ini, megang handphonenya ditaruh di mana-mana, itu juga bisa, pegang kunci, pegang pintu yang dipegang banyak orang, menekan tombol lift, itu macam-macam. Jadi kalau misalkan pada saat liftnya itu dipegang orang banyak, itu juga mungkin perpindahan dari si bakteri atau si virusnya. Nah, kenapa harus pakai odol? Jadi kalau misalkan kita pakai hand sanitizer seperti ini warnanya bening kan. Jadi kalau misalkan kita mau belajar pakai cuci tangan yang benar, itu kayaknya sulit kelihatan. Nah, cuci tangan yang kita pakai itu dari WHO. Nah, WHO itu ada berapa langkah? Ayo, ada berapa? Yang jelas ada 6. Apa saja? Semua sudah pada bisa? Yuk kita praktek bersama. Oke, sebelumnya siapkan hand sanitizer-nya. Jangan lupa pastikan bahwa dia berbasis alkohol minimal 70%. Di sini saya pakai yang gel. Kemudian di sini juga ada merek lain juga, tapi ini yang spray. Jadi kalau bedanya spray sama gel sih, spray itu konsistensinya agak cair, sedangkan kalau yang gel dia lebih kental ya. Sebenarnya terserah aja sih mau pakai yang spray atau mau pakai yang gel, itu terserah aja. Tapi pastikan Anda baca dulu ya ke kandungannya itu apakah dia mengandung alkohol minimal 70%. Kalau di sini saya pakai brand ini ya, tapi waktu itu saya pernah lihat dia konsistensinya memang ada alkoholnya. Oh ya, ini ada bahan aktif alkohol 70%. Yang ini juga ada, dia mereknya ya, dia alkohol 70%. Oke, ini masih baru nih belinya. Di apotek terdekat ada, harganya sekarang 39.000. Oke, kita tuangkan secukupnya ya. 2 pump cukup. 1 langkah. 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian punggung. 1, 2, 3, 4. Punggung yang satunya. 1, 2, 3, 4. Kepalkan. 1, 2, 3, 4. Kemudian saling mengunci. 1, 2, 3, 4. Jempolnya. 1, 2, 3, 4. Jalan ya. Oke. 1, 2, 3, 4. Langkah terakhir ya, kuku-kukunya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kenapa sih saya harus menghitung? Karena kalau misalkan kita cuci tangan pakai hand rub ya atau hand sanitizer, itu minimal adalah 20-30 detik. Nah, kalau kita menggunakan sabun, itu kita minimal adalah 40-60 detik. Oke, sudah jelas ya. Cuman benar nggak sih tadi saya cuci tangannya? Mungkin kita prakteknya sekarang pakai odol. Oke, sekarang kita cuci tangan pakai odol.
Kenapa pakai brand ini? Sebenarnya gak ada yang khusus sih, cuman saya nyari pasta gigi yang warnanya putih. Jadi kalau misalkan kita cuci tangan, kelihatan tuh salahnya di mana. Kita mulai ya. Nanti mungkin bisa dipraktekin di rumah. Jadi kalau misalkan pengen tahu seberapa benar sih saya sudah mencuci tangan sesuai standar WHO, bisa pakai odol di rumah ya. Oke, kita ambil sedikit aja, seperti kita kalau misalkan mau cuci tangan pakai hand sanitizer atau sabun. Kemudian langkah pertama, 1, 2, 3, 4. Kelihatan ya? Oke, udah semuanya. Belakangnya belum nih. Oke, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kena, tapi lihat kukunya sama sela-sela jarinya nggak kena. Kebayang kalau misalkan teman-teman pakai cincin. Nah, kalau cuci tangan cincin harus dilepas. Oke, terus digabungkan ya. 1, 2, 3, 4. Lumayan sela-selanya. Kemudian kita gabungkan biar buku-bukunya juga kena. 1, 2, 3, 4. Jempolnya nih ternyata nggak kena. 1, 2, 3, 4. Jadi diputer kalau nganuin jempol. Satunya juga ya. 1, 2, 3, 4. Udah kena semua. Kukunya nih belum. Langkah terakhir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi udah jelas ya, kenapa sih kita harus 6 langkah itu? Perhatikan, banyak-banyak areanya yang kalau misalkan kita salah itu belum semuanya kena. Oke, jadi udah jelas ya kenapa kita harus benar juga nih cuci tangannya. Ingat, kalau cuci tangan juga waktunya diperhatikan. Kemudian sebisa mungkin tidak pakai jam tangan atau juga pakai cincin. Kenapa? Yaitu tadi, kalau misalnya kita pakai cincin, coba aja deh pakai cincin terus cuci tangan pakai odol. Pasti nanti ada sela-selanya yang dia nggak kena dari area sabun atau hand sanitizer. Makanya tolong diperhatikan hal-hal kecil seperti ini. Kuku juga mungkin bagi kaum hawa yang mungkin agak panjang harus juga dipotong. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.